Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sudah sampai di Injil Lukas bab 6. Kita mulai dengan perikop yang pertama dengan judul Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus nampak marah ya di sini. Kalau saudara melihat filmnya, Yesus tuh agak keki ya, marah juga ya pada orang-orang. Ini dia, orang Farisi. Orang Farisi itu apa? Orang Farisi itu orang yang sangat taat dengan aturan agama. Ini mengingatkan kita pada zaman kita saat ini ya, waktu kita saat ini, ya, dunia kita saat ini ya. Kan ada juga orang-orang yang seperti orang Farisi. Mereka sangat taat dengan aturan agama, tapi mereka hanya hidup di dalam permukaan saja ya, hanya aturan saja. Hidup mereka justru dikuasai oleh aturan-aturan agama ya. Padahal aturan agama itu dibuat untuk kebaikan manusia ya, bukan sebaliknya, bukan untuk menindas manusia. Kan sekarang ini banyak sekali kan aturan agama, bahkan aturan ya, aturan misalnya aturan membangun rumah ibadah ya. Ini sangat tidak adil ya, sangat menindas ya, mempersulitnya. Padahal untuk beribadah itu kan sesuatu yang baik ya. Kenapa dipersulitnya? Beribadah itu bukan sebuah dosa, bukan sebuah maksiat ya. Ini beribadah loh, berbuat baik ya. Kenapa dipersulitnya? Aneh juga ya. Ini dia seperti orang Farisi ini. Mereka hanya taat dengan aturan-aturan yang dibuat mempersulit hidup manusia. Sebetulnya aturan itu kan bisa dirubah juga ya, kalau ternyata aturan itu tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa orang tidak boleh makan pada hari Sabatnya? Ini kan untuk membuat sebuah alokasi bahwa ada saatnya untuk kita bekerja, ada saatnya untuk Tuhan ya. Mengalokasikan waktu, mengingatkan waktu bahwa kita juga butuh untuk berdoa ya, mengalokasikan waktu untuk Tuhan. Makanya dibuat aturan Sabat supaya pada hari Sabat kita atau orang-orang Yahudi itu tidak lagi melulu mencari makan, mencari nafkah, bekerja ya, mengurus duniawi, tetapi juga mbok ya itu apa? Cobalah luangkan waktu, atau luangkanlah waktu untuk Tuhan ya. Karena manusia tidak hanya hidup dari roti atau dari makanan jasmani, tetapi juga dari rohani ya, dari setiap sabda Tuhan. Tetapi ketika suatu saat kita misalnya dalam keadaan kita tidak bisa mengikuti 100% aturan, mungkin karena kita sedang lapar ya, seperti ini kan, murid-muridnya kan lapar ya, sedang dalam perjalanan juga, pas kebetulan berjalannya hari Sabat, ada gandum ya, sudah dipetik ya, sangat lapar ya. Kalau mengikuti aturan ya tidak boleh memetik, dia boleh bekerja, tidak boleh makan, nanti akibatnya sakit mah ya. Hanya demi aturannya, padahal aturan itu dibuat untuk kebaikan manusia. Ya tentu nanti setelah makan ya, sampai di rumah mereka akan berhenti makan atau berhenti bekerja, berdoa,
meluangkan waktu untuk Tuhan. Jadi tidak seperti robot. Robot itu kan kaku, mengikuti program dari yang membuat program itu, yang membuat aturan itu. Jadi robot itu kalau kita mengikuti aturan seperti terlalu saklek ya, itu jadi seperti robot nih. Padahal aturan tuh ada kelemahannya kan. Tidak semua aturan tuh sesuai dengan kondisi saat tertentu. Pada saat tertentu aturan tuh sebetulnya harus dirubah ya, untuk mengikuti, untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu. Demikian juga aturan lalu lintas ya. Ketika tiba-tiba ada orang ambulans datang, ya pada saat itu ya ambulans boleh melanggar lampu merah karena pada kondisi tertentu, mungkin membawa orang sakit kan. Kalau telat saja menunggu lampu merah, kan lampu merah bisa sampai, kadang bisa sampai 2 menit, 3 menit. Itu tiap detik itu sangat berarti bagi orang yang sedang sekarat ya. Jadi itulah kita harus melihat secara bijaksana ya, secara cerdas ya. Aturan itu dibuat untuk kebaikan manusia, bukan kebalikannya aturan dibuat untuk menindas manusia. Lihat ini terakhir ini, lihat ini. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Membukti apa lagi ya? Yesus berhak mengubah aturan hari Sabat karena Yesus sendirilah yang membuat aturan hari Sabat. Ya, Yesus yang membuat aturan hari Sabat karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang membuat aturan, ya Tuhan bisa mengubahnya. Yesus bisa mengubahnya karena Yesus adalah Tuhan. Bagi saudara yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ini bukti lagi. Perikop ini membuktikan lagi. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat ya. Kata Yesus nih, bukan kata orang lain, bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa. Kata Yesus ya. Artinya anak manusia ini, saya ini adalah Tuhan atas hari Sabat ya. Kalau bilang saya ini adalah Tuhan atas hari Sabat, mungkin mereka makin ngamuk ya, makin marah ya. Ini saja sudah marah ya. Orang-orang Farisi sudah marah ya. Nanti di perikop berikutnya melihat Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya, wah makin marah itu orang-orang Farisi itu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pengetahuan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di bab 6 dari Injil Lukas. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua.